4 bulan yang lalu, Iya. ada satu kejadian, sebenarnya itu tertimpanya ke anak gua. Uang jatuh, gua turun, gua pungutin tuh uang itu, ada 3 kepel, ada 1, 2, 3. Gua naik lagi ke motor, ada satu cowok nyamperin laki gua pikir tadinya cowok itu mau bilang, Mbak atau Mas itu uang gua. Gua pikir mau ngomong gitu, ternyata dia datang ngasih lagi uang 1 kepel isinya ceban. Ini 59.000. Gue ceritain gimana kronologinya gue nemuin uang itu. Terus kok tiba-tiba si tetangga gue ini bilang, lu hati-hati lo Ken, itu jangan sembarangan suka nemu uang langsung diambil begitu. Takutnya itu uang pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu bagi kita semua. Selamat malam. Oke guys, kembali lagi dengan gua Akbar. Kali ini gua dan tim sedang berkunjung ke rumah salah satu narasumber kita yang berletak di Lampung Selatan. Kebetulan narasumber ini sudah menghubungi tim kita. Bagi kalian yang ingin bercerita tentang kejadian horor, bisa langsung hubungi tim kita dengan cara komen atau DM ke Instagram kita. Langsung saja, ini dia narasumber kita. Ya Mbak, dengan Mbak siapa? Dengan Keken. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Sebelumnya gua ngucapin makasih ya Mbak udah diperbolehin datang ke rumah lo. Iya, sama-sama. Sudah mau datang jauh-jauh ke rumah kita yang jauh. Asli, Mbak. Perjalanannya cukup jauh ini. Cukup panjang perjalanannya ya. Langsung saja ya, guys. Gak usah lama-lama. Ini dia kisahnya. Jadi, Mbak ini enaknya manggilnya Mbak apa Kak nih? Basin lah, kakak boleh, Mbak boleh, mana enaknya aja lah. Panggil Kak Keken aja ya? Iya, boleh. Jadi Kak Keken ini pengen ceritain hal horor apa sih? Jadi ceritanya gue itu ada sekitar 3-4 bulan yang lalu. Iya. Ada satu kejadian, sebenarnya itu tertimpanya ke anak gue. Mistis yang awalnya gue nggak percaya itu. Tapi setelah gue ngobrol dengan tetangga, kok ada benernya gitu loh. Berarti sebelumnya ini lu ini nggak percaya hal-hal mistis tuh gue nggak percaya gitu. Siap. Nggak percaya. Tapi pas begitu kejadian itu, gue kok cerita iseng aja, sekedar cerita ngobrol biasa. Kok tetangga gue ngomongnya begitu gitu. Ya gue percaya nggak percaya akhirnya ternyata bener gitu loh kejadian. Awalnya gimana tuh bisa kejadian kayak gitu? Jadi gue dari luar mau pulang ke rumah. Itu lo dari mana tuh luarnya tuh? Dari rumah nyokap. Oh, dari rumah nyokap gue mau pulang sampai di Pasar Jatimulyo. Pasar rame lah ya, pasar. Terus tiba-tiba laki gue bawa motor itu ngerem mendadak. Gue tanya, kenapa Pak ngerem mendadak? Kenapa Pak ngerem? Itu ada uang katanya jatuh, dia bilang gitu. Itu uang jatuh itu kan di pasar Mbak. Masa iya. Nggak ada yang ngeliat gitu? Nah itu yang jadi pertanyaan gue. Dia ngerem, ada uang jatuh, gue turun, gue pungutin tuh uang itu, ada 3 kepel, ada 1, 2, 3. Gue ambil semua. Dan orang tuh pada ngeliatin gitu ngambil itu, tapi ya nggak ada yang ngomong apa-apa. Setelah gue ambil yang 3 kepel, gue naik lagi ke motor, ada satu cowok nyamperin laki gue pikir tadinya cowok itu mau bilang, Mbak atau Mas itu uang gue pikir mau ngomong gitu, ternyata dia datang ngasih lagi uang 1 kepel isinya ceban. Ini gue pulang ke rumah. Cuman sebentar. Yang ngasih duit lo itu lo tau nggak? Apa lo udah kenal sama orang? Nggak kenal. Dia tiba-tiba nyamperin gue dari sebelah sana itu ada
kira-kira 4-5 orang lah duduk di atas motor kayak bujang-bujang tanggung gitu. Dia nyamperin gua ngasih uang 10.000 itu ke laki gua. Oh ya udah gua ambil. Ini Pak ketinggalan, dia bilang gitu. Gua ambil lah uang itu. Pulang di jalan gua ngakak dong dengan laki gua di motor, ngakak-ngakak ketawa-ketawa. Kok bisa ya gitu, sebanyak itu, serame itu orang di pasar, nggak ada yang ngelihat tah duit itu berserakan gitu loh. Iya. Sedangkan di keliling tuh rame. Lo dapat duitnya itu nominalnya berapa aja, Mak? Belum gue hitung. Oh, belum lo hitung. Belum gue hitung, masih gue ambil aja, gue pegang. Sambil ke rumah tuh gue masih cekikikan lah di motor itu, gue ketawa-ketawa. Kok masih orang heran nggak ini? lah Cuman berpositif thinkingnya itu, oh rezeki kita gitu loh. Iya. Karena sebanyak orang itu kan nggak ada yang ngambil itu uang, nggak ada yang ngambil itu uang, nggak ada yang masa sih nggak ngeliat gitu loh, maksud gue. Ya sudahlah, positif thinking tadi, oh rezeki kita, udah pulang. Sampai di rumah, uang itu gue hitung. Baru gue hitung nyampe di rumah, nominalnya itu ada 59.000. 59.000. Iya lumayan. Pikir gue lumayan lah gitu kan. Itu kejadiannya itu Kamis malam, kira-kira abis Isya lah, sekitar jam-jam 8-an. Itu lo memang lagi jalan berdua sama laki lo apa iya, sama anak-anak juga, sama anak-anak gitu. Sama anak-anak dari rumah nyokap, gue mau pulang ke rumah, nah di tengah jalan ketemu uang itu. Sampai di rumah gue hitung lah uang itu jumlahnya ada 59.000. Udah tuh, gue simpen lah uang itu, nggak langsung gue gunain kan. Gue simpen, besok paginya adalah tetangga gue main ke rumah, biasa emang main ke rumah gitu loh. Misalnya gue cerita iseng dengan sambil ketawa-ketawa, teh gue kemarin gue semalam nemu uang, gue bilang gitu. Oh, besoknya itu kan malam Jumat ya, Kamis malam Jumat, hari Jumat paginya gue cerita sama tetangga gue, datang ke rumah dia, cerita gue nemu uang semalam. Berapa? Dia bilang 59.000. Gue ceritain gimana kronologinya gue nemuin uang itu. Terus kok tiba-tiba si tetangga gue ini bilang, lu hati-hati lo Ken, begitu, jangan sembarangan suka nemu uang langsung diambil begitu, takutnya itu uang pesugihan, uang tumbal, tanya kayak gitu. Ngeri amat sih lo cerita kayak gitu, gue jawab gitu sama tetangga gue, ngeri amat cerita lo kayak gitu. Lu masih nggak percaya, gue nggak ke situ pikiran gue. Terus dia udah ngomong gitu. Iya seriusan bener, ini ada ya cerita. Kira banyak lah tetangga gue tuh juga kasih ini cerita-cerita, tapi gue masih yang biasa aja gitu loh. Itu hari Jumat. Sebelum gue cerita sama tetangga gue itu, gue belilah sayuran di tukang sayur lewat gitu lah. Jadi uang 59.000 itu sudah berkurang sedikit gitu kan. Uang itu udah lo pakai berarti? Gue pakai duit itu, sudah berkurang sedikit, tapi masih ada lah, masih kira-kira 50.000-an lah, masih ada lah uang itu. Uang itu bukan bulat, bukan 50.000 sama 9.000 tuh enggak tabur, ada 10.000-annya, ada 2.000-annya, banyak gitu. Ada 10.000-nya ada 4 apa ya gitu. Pokoknya ada 5.000-annya juga gitu. Campur berarti. Campur. Tapi dia dibedain, ada 3 kepel lah gitu. Itu di satu tempat yang sama atau beda-beda tempat itu? Sama, di deketan. Mereka tuh seperti tabur jatuh deket gitu loh. Deket ya kira-kira berapa senti lah gitu jarak uang itu. Yang di luar uang yang disamperin orang 10.000 tadi. Gue pungut nih 3 kepel, terus ada orang nyamperin gue. Nih Pak, kurang, ini Pak uangnya ketinggalan, dia bilang gitu. Ternyata yang satu ini cuma ceban 10.000. Iya, 10.000. Gitu. Itu jadi totalnya 59.000 tadi. Nah, gue beliin sayur kan, sebelum gue cerita sama tetangga gue beliin sayur dulu tuh uang itu. Udah itu, gak lama tetangga gue datang, barulah gue ceritain. Jawaban dia ya begitu, awas lo hati-hati, siapa tahu uang tumbal gitu. Dan gue masih nggak percaya itu. Itu Jumat jam-jam 10-an lah gue cerita itu. Oh, setelah lo pakai duit itu? Setelah gue pakai duit itu, masih ada sisa kan uang itu tadi, nggak gue beliin sayur semua.
Malamnya gua beliin lah susu sama pempes anak gua. Gua beli sayur kan, Ya. udah beli sayur kan duit itu masih nyisa. Duit masih nyisa, malamnya Jumat malamnya, malam Sabtu, gua beliin lagi lah itu duit itu, sisa duit tadi tuh gua beliin lah susu pempes. Ya gua tambahin pakai uang pribadi gua juga Ya. gitu loh. Sebentar, itu susu sama pempes itu Untuk anak untuk gua. anak yang keberapa itu, Anak Mbak? yang ketiga, yang bungsu. Oh, yang bungsu. laki-laki. Kebetulan anak lainnya ada berapa nih, Mbak? Anak gua ada 3. Ya, yang pertama? Yang pertama perempuan kelas 3 SD. Yang nomor 2 perempuan lagi baru umur 4 tahun. Yang nomor 3 ini yang laki ini. Yang laki ini yang umur beliin susu sama pempes ini. dia. Gua beliin lah itu susu sama pempes. Tapi belum dipakai tuh, itu kan malam Sabtu, belum dipakai karena susu pempes yang di rumah masih ada. Gitu. Oh, berarti Masih ada itu stok lah ya buat gitu. Baru susu itu baru diminum hari Minggu pagi. Hari Minggu pagi baru diminum sekitar jam setengah 7, jam 7 lah itu susu itu baru diminum. Oh, berarti duit yang lo temuin tadi itu udah habis semua ya? Habis lah, habis semua tuh, udah habis semua. Udah gue beliin sayur sebagian, sisanya beli susu sama pempes. Terus sekitar jam setengah 7, jam 7 pagi dibeliin, gue bikinin susu kan ke anak yang cowok. Jam 9, kira-kira jam 9 setengah 10 sampai dengan jam 5 sore, anak gue ini muntah nggak berhenti, muntah yang sampai keluar air putih itu. Muntahnya nggak berhenti. Itu gara-gara diminumin susu itu? Iya, habis minum susu itu. Dia nggak mau makan, nggak segala macem. Habis minum susu itu udah, terus nggak lama, selang berapa jam ya, setengah 7, jam 7 dia minum susu. Mulai pertama muntah itu sekitar jam 9, setengah 10 lah dia awal muntah itu, sampai jam 5 sore lah, sampai sore gitu loh. Dia muntah. Terus dia muntah habis semualah isi perutnya itu sampai yang air putih banget. Akhirnya gua bawalah ke rumah sakit. Sebentar, itu lo mikirnya itu apa sakit gara-gara biasa? Sakit biasa? Enggak, gue mikir masih sakit biasa gitu, bukan karena uang itu kenapa enggak. Gue nggak belum mikir ke sana, gue masih mikirnya oh sakit biasa, anak gue masuk angin atau apalah karena dia dari pagi belum makan nasi, pikir gue. Gue bawa ke rumah sakit tuh. Sebelum maghrib gue bawa ke rumah sakit, sampai di rumah sakit di diagnosa dokter itu dia dehidrasi. Ya karena muntah itu ya. Karena muntah itu, jadi memang sudah benar-benar nggak ada cairan lagi di badan dia dan memang dia harus dirawat gitu. Ya sudahlah dia dirawat. 3 malam gue di rumah sakit, pulang dibolehin dokter pulang. Setelah sampai di rumah dia nggak yang sehat pulih kayak sebelumnya, nggak yang normal banget tuh, enggak. Cuman pas dibolehin pulang itu reaksi dokternya gimana? Ya udah nanti udah sehat gitu, udah sehat, udah boleh pulang, dikasih bekal obat sama dikasih surat untuk kontrol seminggu kemudian ya, kan. Itu, ya udah pulang, oke pulang. Tapi sampai di rumah anak gua nggak yang sehat normal kayak biasanya, kayak yang sebelum dia sakit gitu. Anak gua kan orangnya yang happy, yang seneng joget, yang inilah gitu aktif lah gitu anaknya gitu. Ini dia pulang ke rumah dari rumah sakit itu dia layu, lemes, yang layu gitu, nggak ada semangat sama sekali. Sebentar. Itu kan duitnya lo beliin sayur juga kan? Duit sayur itu ada duit yang lo temuin itu. Cuman yang sakit kok ada ceritanya lagi. Oh, siap. Ada ceritanya lagi tuh. Jadi anak gue yang laki yang sakit, yang habis dirawat, dia kok nggak ini ya, apa layu, seperti layu kayak gitu. Gitu. Si malamnya dan dia jadi pas pulang ke rumah itu dia masih kondisi layu, masih kondisi ini lemes. Dia juga masih diare. Masih diare, masih keluar. Dia masih muntah nggak? Enggak, muntah enggak, cuman dia diare aja gitu, dia pup aja gitu loh.
masih ini gitu, masih bisa belum dibilang sehat banget gitu loh dia waktu itu. Itu siang setelah pulang dari rumah sakit. Sorenya, sore mau maghrib gitu, itu pulang dari rumah sakit tuh hari Kamis. Oh, besoknya sore. Seminggu kemudian. Apa kira-kira kan masuk rumah sakit tuh hari Minggu. Pulang itu hari Kamis dari rumah sakit. Pulang sekitar jam-jam 12-an lah, setengah 12, jam 12 pulang dari rumah sakit, tapi dengan kondisi yang belum sehat banget. Terus hari sore. Sebentar, pas di rumah sakit itu, lo ngerasain hal-hal aneh nggak di anak lo itu? Enggak sih, enggak. Gue nggak ngerasain hal aneh, cuman gue langsung terpikir dengan omongan tetangga gue itu, gitu loh. Gue langsung kepikir dengan omongan tetangga gue tuh, apa karena uang itu ya, gitu kan? Uang itu kan gue beliin sayur, gue beliin susu Pampers, gitu loh. Apa karena uang itu, gitu loh. Tapi kok kenanya ke anak gue duluan, sedangkan sayur itu kan sudah dimakan duluan, tapi kami sekeluarga ya biasa aja kan. Tuh, nah pulang dari rumah sakit, terus anak gua yang nomor 2, yang umur 4 tahun. Oh, yang cewek itu. Dia mulai sakit juga, dia mulai muntah juga waktu itu, muntah, langsung lemes juga dia. Berbarengan nomor nomor 2. Dia cuma makan sayur doang. Makan sayur doang, sama pakai pampesnya. Oh, pakai pampesnya sama juga. Pakai pampesnya dia. Makan sayur yang gue beli sama pakai pampesnya dia yang nomor 2 itu. Dengan waktu yang bersamaan gue juga mulai gak enak badan di hari Kamis pulang dari rumah sakit itu. Yang pikir gue kan tadinya ya, gue capek kan, namanya kita sehat nungguin orang sakit kan ikut sakit juga. Itu terus karena ini gue kepikiran sama Bang Demi. Oh. Gue keinget sama Bang Demi gitu loh. Sebentar, guys, untuk kalian yang belum tahu Bang Demi, bisa nonton video kita ya, karena di situ ada video Bang Demi. Ya langsung lanjut aja, Mbak. Nah, gue langsung kepikiran sama Bang Demi, gue telepon lah dia, gue ceritain kronologinya. Dari gue nemu duit ini. Ada pengaruhnya nggak dengan sakitnya anak-anak gua gitu loh. Terus ya dia bilang memang iya itu uang yang gua temuin itu uang tumbal pesugihan. Tumbal pesugihan, gitu. Benar. Oh, gua langsung inget juga omongannya tetangga kan? Gua kan. Benar. Gua langsung inget omongan tetangga gua, berarti bener cerita tuh ada kaitannya. Gitu kan. Lu baru ngerasain itu ketika lu udah ngerasa sakit, anak lu yang kedua sakit. Itu jadi baru ngerasain itu dan gue baru sedikit percaya. Sedikit percaya kalau memang itu ada. Memang dari dulu memang gue nggak percaya itu. Nah, setelah kata tetangga gue begitu, gue cerita lagi dengan Bang Dem begitu, ada sangkut pautnya, ya gue percaya, baru sedikit percaya. Akhirnya gue bilang, gue ceritain kan kronologi tadi, akhirnya kata Bang Dem, oh yaudah lu siapin ini, dia bilang gitu. Apa aja itu yang harus disiapin untuk? Banyak yang disuruh siapin itu, udah malam juga itu udah malam itu? Malam. Dalam karena kondisi kan, anak lu itu masih lemes itu? Iya, anak gua yang bungsu, yang kecil baru keluar rumah sakit, memang dia belum sehat banget. Yang nomor 2 juga dia sakit. Badan gue juga posisi memang gak enak kan saat Maksudnya gak enak badan lu itu gimana itu, Mbak? Iya kayak orang capek ya iya, tapi gak enak aja gitu. Kayak sudah mulai orang juga ketempelan gitu gak sih, yang ibarat berat bener badannya, kayak ada yang gelendotin gitu? Enggak, cuman gue tuh kayak gak enak badan. Gak enak badan aja gitu, kayak orang mau demam gitu. Makanya gue pikir tadinya kan gue capek nungguin di rumah sakit ya, gitu kan. Positif lah ya. Ya, itu terus disuruh Bang Dem siapin melati. Iya, melati. Mawar merah. Apa tuh tebu yang hitam itu? Oh iya, tebu hitam itu. Terus dugan merah. Sama apa ya, kantil. Ya gitulah ya, pokoknya kira-kira inilah gitu. Untuk yang lainnya gue lupa juga. Itu malam, karena menghubungin Bang Dem itu aja sudah jam 7:30, 8. Lu baru keingetnya dia tuh jam segitu? Iya. Akhirnya
laki gua keluar cari semua karena gua nggak mungkin pergi dong, Ya, nggak karena mungkin ikut keadaan keluar, sama jagain yang sakit ini. nggak mungkin keluar kan. Jadi laki gua yang nyari, suami gua yang nyari itu semuanya. Ya alhamdulillah ketemu gitu loh, ketemu semua gitu loh, si apa permintaan Bang Dem ini dapat semua malam itu Iya. gitu loh. Akhirnya Bang Dem datanglah ke rumah itu malam Malam sekitar jam itu ya, Mbak ya? 11. Iya, karena keluar itu aja udah sekitar jam setengah 10, jam 10. Memang itu rezeki lu, Mbak. Iya, Untuk nyari-nyari kayak dipermudahin. gitu itu Susah apalagi kan itu malam susah. Nah, akhirnya ketemu semua, Bang Dem baru datang ke rumah gue sekitar jam 11 Malam atau itu? jam 12 malam lah. Iya, malam. Malam ya udah. Di situ anak-anak gue dipanggil semua. Ya Bang Dem mulai apa? Prosesi pengobatannya gitu loh, mulai. Cuman di dalam hati lo kan lo nggak percaya tuh. Ya tapi percaya. Sudah itu gue udah percaya. Itu gue udah percaya. Gue udah percaya. Si anak-anak gue dipanggil yang sakit-sakit ini. Kebenaran anak gue yang pertama, gue pikir dia kena juga. Tapi kan selama itu dia nggak tinggal dengan gue, tinggal lagi nginep di rumah neneknya, lagi nginep di rumah nyokap kan. Gue tanya juga sama Bang Dem, kena nggak yang pertama? Enggak. Yang pertama ini. Cuman dia udah makan yang sayur itu. Enggak juga. Dia nggak makan sayur itu karena dia kan posisinya dia nginep di tempat neneknya gitu loh. Nah, terus yang anak gua yang kecil emang kena, yang nomor 2 kena, ya termasuk gua juga kena. Akhirnya disuruhlah kami itu makan si daun melati di dalam air dugan merah itu kayak Cuman gitu. sebelumnya lu belum pernah berobat kayak gitu tuh, baru kali itu. Belum pernah. Heran dong lo. Iya, heran. Cuman gua pernah ngeliat karena ada salah satu keluarga juga pernah kena semacam santet gitu yang disembuhinnya juga dengan Bang Dem gitu. Makanya Bang Dem itu. ya jadi gua juga ya kenal sama Bang Dem itu ya dari situ awalnya, dari situ awalnya. gitu. Tahu lah gitu. Ya gitu ceritanya tuh. Baru bener kata Bang Dem, anak gua kena yang namanya tumbal pesugihan. Cuman pas diminum itu apa rasa di badan lo itu? Ya di badan langsung enak. Di badan gua langsung enak. Dan anak-anak juga memang nggak langsung sekejap simsalabim dia langsung sehat itu enggak gitu loh. Iya. Cuman ada perubahan. Besok ke besok itu adalah sekitar 1-2 hari itu emang semakin baik gitu. Terutama anak gua yang Nomor bungsu yang keluar dari rumah sakit ini, dia perubahannya berubah. Inilah kesehatannya jauh baik gitu. Oh, berarti dari postur tubuhnya juga udah mulai kurus gitu, Mbak? Iya, kurus abis layu. Cuman pas kata si Bang Demin yang ngobatin, efek sampingnya kalau si anak ini nggak cepet-cepet diberi obat itu gimana, Mbak? Lewat. Maksudnya lewat itu gimana nih? Ya, anak gue meninggal. Jadi Bang Dem cerita juga kalau misalnya anak gua itu mungkin dari bahasa gaibnya ya, mata batinnya Bang Dem sama si pesugihan ini yang gua kena tumbalnya ini. Jadi Bang Dem bilang itu anak gue itu hanya dikasih waktu 1 minggu dari nemu uang, ya? dari nemu uang itu, dari nemu uang itu sampai ke malam yang diobatin Bang Dem ini itu pas 1 minggu. Lewat dari batas waktu itu ya anak gue bisa lewat. Dan baru di situ lo percaya? Baru di situ gue percaya kalau memang itu ada, bener yang katanya pesugihan yang gue pikir tadinya itu itu hanya cerita di film, cerita di TV. Oh iya, sekarang ternyata gue ada di dalam situ. Gue terjadi sama diri gue, sama anak-anak gue. Berarti itu kejadian yang memang serem sekali sih. Ya, begitulah. Jadi untuk kalian yang nonton, ketika kalian menemukan sesuatu di jalan, ya
lebih baik berpikir-pikir dulu lah. Nah, jangan. Ya, Kalau gua nggak kepengen lagi, mau uang segepok mau apa nggak, biarin aja. berarti bener ya, apapun yang bukan hak kita itu jangan pernah diambil lah. Iya. Rezeki ada dari mana aja, tapi nggak dari nemu juga. Iya, bener tuh guys. Nggak dari nemu juga. Karena sekarang ini lebih banyak orang pusingnya. Ya gimana nggak pusing, dunia lagi kayak gini, ekonomi, akhirnya jalan pintas. rata-rata orang. Tapi nggak mau tumbalnya ke keluarganya gitu. Kayak gua kan orang lain, siapa gua nggak kenal kan, yang naburin uang itu siapa? Iya, benar. Ketemunya di gua orang lain yang nggak dia kenal kan tumbalnya gitu loh maksudnya. Karena dia nggak mau Ke keluarganya yang keluarganya hilang gitu. Ya bukti kalau anak gua sampai lewat dari seminggu ini, anak gua kena tumbalnya kan. iya benar. Itu juga apa ya, gua tanya itu untuk tumbal apa? Penglaris. Oh, penglaris dagangan itu. Penglaris dagangan gitu-gitu. Oh, iya. Jadi apa ya, seperti kayak zaman dulu lagi gitu kan. Bener sih. Karena udah narasumber kita yang kemarin itu bercerita kejamnya santet, dan kali ini narasumber kita ini bercerita tentang Tumbal pesugihan. kejamnya tumbal pesugihan. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini, janganlah untuk kalian yang menemukan sesuatu, terutama duit yang ditemuin sama Mbak Keken ini, kalian ambil. Lebih baik kalau nemu duit kayak gitu, sedekahin ke aja ke masjid. Nah, terus ada yang ketinggalan nih. Jadi gue tanya sama Bang Dem waktu itu, gimana nih Bang solusinya? Ya lu pulangin uang itu, dia bilang gitu. Oh, karena lu udah takut bener gitu ya? Iya, karena wah ini nih kejadian nih gitu. Kata dia pulangin uang itu di mana lu nemuinnya, kata dia gitu. Akhirnya lu balik lagi ke tempat itu. Gua jawab waktu itu, uangnya udah habis Bang, kan udah gue beliin sayur, gue beliin susu sama pampers, udah habis kan uangnya. Ya nggak apa-apa, lu pakai uang lain dengan pecahan yang sama, nominal yang sama, jumlah yang sama. Lu kepel berapa itu, 3 kan gue nemuin, 4 sama yang 10.000 itu. Ya lu taburin lagi ke tempat itu gitu loh. Gue ikutin apa kata, karena gue memang otak gue yang sudah gue ketakut tadi, gue ikutin lah itu. Tapi setelah gue pikir sesudahnya, kenapa gue taburin di tempat yang gue nemuin? Kenapa nggak uang itu gue taruh aja di kotak amal di masjid? Jadi ibaratnya uang itu sial, ya udah sialnya putus di gua. Jangan sialnya putus nyambung lagi ke orang-orang kan gitu. Kasian juga iya. Jatuhnya. Cuman pas lo naruh duit itu, ada orang itu lagi nggak? Nggak, posisi ya kosong. Itu gua kan nemunya malam, memang posisi di pasar itu kan ramenya malam. Iya benar, pasar. Nah, gua naruh itu siang jam-jam 12-an gitu. Gua taburin lagi. Gua juga nggak naruh pelan, enggak, gue dari atas motor, gue lewat, gue seperti uang gue jatuh lah gitu, gue taburin aja. Sama laki lo apa? Gue sendiri. Sendiri itu? Gue ngebalikin uang tuh gue sendiri. Oh, posisi itu rame juga itu ya? Sepi. Di pasar tuh ya hanya ada beberapa orang, nggak serame waktu malam itu. Ada beberapa orang aja. Cuman itu gue ingetnya, kenapa uang itu gue taburin lagi di situ, kenapa nggak gue masukin aja kotak amal dengan jumlah nilai yang sama gitu loh. Tuh, cuman pas di situ. Lo bilang kayak gitu, terus lo nelpon si Bang Demi ini lagi nggak? Iya, gua nelpon, ya tapi ya udahlah gitu. Apa nelponnya tuh yang ini, yang apa? Gua udah mulai kerasa anak gue yang nomor 2 sudah sakit juga, dan gua udah mulai sakit juga, baru gua telepon lagi gitu. Sebelum itu gua nggak nelpon dia lagi, karena kan dia sudah arahin, lu balikin uang itu ke tempat semula lu nemuin, kata dia kan. Itu udah, gua nggak bahas itu lagi. Gue baru telepon dia lagi setelah memang yang nomor 2 sakit dan gue juga mulai sakit, baru gue hubungin lagi dia gitu. Terus akhirnya sekarang anak-anak gimana? Alhamdulillah anak-anak sekarang udah sehat alhamdulillah. Yang si bungsu kurus ini udah balik normal, udah gemuk lagi, udah berisi lagi badannya gitu. Cuman pas proses penyembuhan itu, ada yang kayak anak itu memang gak mau minum itu gitu, apa nggak mau makan apanya? Mau dia minum susu, mau makan nasi, mau
minum obat juga mau, tapi ya itu hanya sekedar makan, tapi ya lewat aja, entah yang kadang dia keluarnya lewat dia pup atau dia muntah lagi gitu-gitu aja. Oh, ya ibarat makan keluar, makan keluar gitu. Kalau dia maunya makan mau gitu dia makan. Gitu. Sebentar, maksud gua gini loh. Pas ketika Bang Demi itu datang, reaksi anak-anak lo ini gimana? Apa takut? Takut. Apa Takut. gimana gitu? Takut, terutama yang nomor 2. Takut, dia nggak mau ketemu. Nggak mau ketemu sama Bang Demi. Terus yang nomor 3 juga yang laki juga gitu, dia diajak ngobrol juga dia nggak mau ngeliat. Kadang kupingnya juga nggak, pura-pura nggak ngedenger, apa memang dia nggak ngedenger gitu, apa yang memang yang nunggu di badan dia tuh nutup kupingnya gitulah. Iya. Pokoknya Walaupun dia dipanggil-panggil gitu enggak, juga. kecuali dia ditoel baru ini baru dia ini. Tapi kalau Oh. diajak ngomong nggak didengar. Biasanya kan cepat disebut aja namanya langsung nyambung gitu loh dia. Ini nggak dipanggil gimana juga enggak, baru ditoel, dipegang baru dia ini. Oh, baru dia gitu. Siap. Gitu. Berarti, wah, horor bener ini kejadiannya. Iya. Nyata berarti. Nyata, baru ngerasain. Benar. Tadinya kan nggak percaya, oh ternyata ada hal yang begini tuh ada, bukan hanya di film. Dan sampai sekarang lo ada. Dan gue sekarang ini hati-hati, yang kalau dulu ya namanya orang nemu duit gimana ya, Benar. gitu kan. Sekarang enggak, walaupun ini ya ingetnya takut uang orang begitu lagi, Iya, gitu benar. kan. Itu. Oke guys, bagi kalian yang ingin bercerita tentang kejadian horor, boleh langsung komen di bawah atau hubungi tim kami di Instagram. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.